Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang hadir di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santa Maria, petugas-petugas istimewa, tim gugus tugas, tim liturgi, dan tim komsos, pengurus wilayah rohani, pengurus DPP yang hadir yang kami kasihi, serta umat Allah yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa ini secara live streaming dan juga mendengarkan lewat pancaran audio TOA dari halaman gereja. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pewartaan secara konsisten dan konsekuen. Seperti minggu lalu, Dia mengusir setan dari rumah ibadat. Ketika ada seorang yang kerasukan, hari ini juga setelah keluar dari rumah ibadat, dari bait Allah, aplikasi kekuatan ilahi yang ia miliki, ia nyatakan lewat pekerjaan menyelamatkan. Dan salah satu pekerjaan menyelamatkan adalah berkunjung ke rumah Simon dan Andreas, menjumpai ibu mertua Simon yang sakit demam, mengulurkan tangan, membangunkan dia, dan ibu mertua Simon itu sembuh. Aplikasi tugas mewartakan Injil salah satunya adalah membawa kesembuhan. Kedua, Yesus juga memberikan pengajaran untuk bergaul secara luas kepada bangsa manusia. Ketika orang-orang sekampung itu mau menahan Yesus untuk tinggal saja di kampung itu dan melakukan tindakan-tindakan penyembuhan dan pengusiran setan, Yesus cuma kasih ingat, mari kita pergi ke tempat-tempat lain
karena di sana juga mereka membutuhkan karya yang sama untuk mereka mendapatkan rahmat keselamatan. Maka perbuatan keselamatan yang sempurna adalah menjangkau bangsa, menjangkau banyak manusia untuk sampai pada keselamatan, menjangkau banyak orang untuk bisa mendengarkan warta gembira tentang bagaimana harus diselamatkan oleh Yesus. Dan yang ketiga, Yesus ketika mau menyelamatkan bangsa manusia, dia juga memperkuat diri dengan keseimbangan hidup doa. Biarpun sudah lelah, biarpun banyak karya, dia selalu mencari waktu menyendiri, memperkuat dirinya dengan hidup rohani. Kita belajar dari Yesus keseimbangan dan kematangan pribadi untuk menyeimbangkan antara hidup karya dan hidup doa, antara aksi dan kontemplasi. Kita belajar dari Yesus. Sehingga banyak kali saya bilang sangat salah Anda semua atau kita semua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, lalu lupa diri dan lupa daratan untuk menyediakan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, sumber segala berkat. Sangat salah akibat pangkat, jabatan, kedudukan, kita mengabaikan kekuatan, kuat kuasa, dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita terbuai dengan hal-hal yang sangat duniawi. Dan kita belajar dari seorang Yesus yang sangat seimbang hidupnya antara karya dan doa, antara labora et ora. Dan karena itu saya selalu mengajarkan dan mengajak kepada seluruh umat saya datang ke gereja waktu hari Minggu. Sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang dahsyat dan tak tergantikan untuk kekuatan pesiarahan hidup kita. Mengapa? Baca bacaan pertama, Ayub yang mendapatkan cobaan, penderitaan juga yang sangat dahsyat. Dia kehilangan segala-galanya. Dia tertimpa kegelisahan karena derita yang panjang dalam hidupnya. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah andalan kehidupannya. Maka dia bersandar pada Tuhan. Bukan bersandar pada harta, bukan bersandar pada kekuatan kemanusiaan, tapi dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang oleh Paulus, dia menyatakan dirinya bahwa apakah pekerjaanku? Pekerjaanku adalah mewartakan Injil. Apakah upahku kalau mewartakan Injil? Mewartakan Injil adalah tanpa upah. Dan itulah yang diyakini Paulus untuk selalu memuliakan Tuhan dalam karya-karya keselamatan. Karena itu umatku yang terkasih, tadi di Lota saya bilang kepada para pengurus wilayah rohani, Anda semua yang saat ini dipercaya menjadi pengurus wilayah rohani, pengurus DPP, pengurus kelompok kategorial, Anda itu istimewa di hadapan Tuhan. Anda itu istimewa di hadapan Tuhan. Jadi karena Anda istimewa di hadapan Tuhan, jangan nodai keistimewaan yang Tuhan berikan dengan pengkhianatan, meraju, dengan praktek acu tak acu dalam membangun persekutuan, tidak mau beraktivitas dan berkinerja. Jangan nodai karena hal-hal duniawi. Anda itu istimewa di hadapan Tuhan karena Anda dipakai, dipercaya untuk melayani Tuhan. Maka tadi saya menyanyi di Lota, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita melayani Tuhan bukan karena kita hebat dan sempurna. Kita melayani Tuhan karena kita dihargai, dipakai oleh Tuhan. Lihat kesaksian Paulus. Dia dihargai dan dipakai oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena kita so bersih, so bebas dari dosa, tapi karena kelemahan Tuhan memakai kita untuk menjadi pembawa keselamatan pada hal-hal yang kecil sekalipun. Dan itulah yang sekarang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mau berikan inspirasi kepada kita, dan mau untuk kita tumbuh kembangkan. Sehingga kalau kita semakin sadar akan keindahan martabat kita, maka pelayanan kepada Tuhan bukan sebuah beban. Dan itu diyakini oleh Paulus, pelayanan kepada Tuhan adalah rahmat dan berkat yang harus dijalankan dengan kegembiraan, dijalankan dengan ketulusan, dijalankan dengan keikhlasan. Karena Tuhan yang memandang orang-orang demikian pasti akan lebih mengistimewakan orang itu dengan rahmat demi rahmat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan semoga kita semua, umatku yang ada di paroki Santo Antonius de Padua Kali, dengan kesadaran pelayanan itu, kita makin menjalankan amanat panca perutusan gereja, yang salah satunya adalah kerugma, tugas mengajar gereja, yang hendaknya kita nyatakan bukan cuma secara tekstual dogmatik, tapi tugas pengajaran yang kita laksanakan adalah kesaksian hidup kita sebagai pembawa kabar baik. Kabar baik yang hendaknya kita buat sekarang ini adalah semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan aplikasinya adalah setiap hari Senin kita bekerja sama karena iman, bersaudara karena iman, dalam lahan misi cagar budaya Watu Pinantik. Sehingga mudah-mudahan ketika Anda mendapatkan WhatsApp dari saya, itu sebuah warta keselamatan yang dengan indah dan ikhlas kita tanggapi, supaya mudah-mudahan juga karena berkat dan rahmat Tuhan ada salib kehidupan, salib keselamatan yang nanti akan ditahtakan 10 Maret untuk menjadi keselamatan bagi kita yang ada di muka bumi ini, teristimewa di dalam persekutuan umat Allah di Kali Raya ini. Jangan takut, in hoc signo vinces. Dengan tanda ini kamu menang. Atau nanti sebentar sesudah tanggal 17 Februari misa Rabu Abu, kita tiap kali jalan salib, untuk jalan salib di rumah, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Siapa dunia itu? Torang yang sedang bersiara. Salib Tuhan adalah salib keselamatan yang harus membuat kita semakin berkinerja dalam kehidupan, yang semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Tuhan memberkati dan menyayangi kita semua. Amin.